Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya Iputu Harikna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kelungkung, dan saya kali ini bersama dengan rekan saya Ibu Niwayan Sriastiti, SPD, guru kelas 5 SD Negeri 1 Nyalian. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Oke, Om Swastiastu, Bu Sri. Om Swastiastu, Pak Putu. Apa kabar hari ini? Baik sekali, Pak Putu. Pak Putu, gimana kabarnya? Ya, syukur juga, saya juga sehat, Bu Sri ya. Ya, jadi mohon izin Bu ya, jadi saya minta waktunya hari ini ya Bu Sri ya. Kita akan melakukan percakapan pra-supervisi ya, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Seperti itu Bu Sri ya. Ya, baik Pak Putu. Oke, jadi baik Bu Sri, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Sri lakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita untuk menentukan tokoh. Kemudian unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi maupun non-fiksi dalam buku bahasa Indonesia. Oh, jadi berarti tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan Bu ya? Ya, jadi peserta didik mampu mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita. Ya, jadi seperti itu Bu Sri ya. Nah, baiklah, selanjutnya Bu Sri, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai pada observasi nanti yaitu saya akan menjelaskan bahwa sebelum pembelajaran bahasa Indonesia itu kesannya monoton dengan catatan hafalan ya seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan pembelajaran yang saya bawakan nanti itu terkesan lebih baik, lebih menarik, menyenangkan, sehingga memunculkan atau menumbuhkan antusias siswa, sehingga terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Putu. Baik Bu Sri, jadi luar biasa ya, berarti Bu Sri ingin mengembangkan antusiasme murid dan juga keterlibatannya dalam proses pembelajaran Bu ya. Luar biasa sekali Bu Sri ya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Misalnya metode, strategi, ataupun teknik pembelajaran yang Ibu siapkan, Bu Sri. Baik Pak Putu, di sini saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu. Nah, jadi ini modul ajar yang sudah saya siapkan. Modul ajar yang saya gunakan ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Nah, adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti, yaitu yang pertama, saya akan membagikan terlebih dahulu tentunya sebelum masuk kelas saat kita observasi nanti. Kemudian 1 hari sebelum pertemuan, itu saya akan membagikan asesmen awal pembelajaran yang sudah saya print. Nanti saya akan bagikan, kemudian baru nanti diobservasi. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE tersebut. Nah, jadi setelah pembelajaran tersebut, saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali ya. Jadi luar biasa Bu Sri ya. Jadi kalau di sini saya lihat persiapannya sudah sangat matang sekali. Ya, jadi Ibu sudah mempersiapkan modul ajar, metodenya yang pembelajaran berdiferensi Bu ya. Kemudian yang diintegrasikan dengan KSE tadi itu. Ya, jadi bagus sekali. Jadi Ibu juga sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya. Juga instrumen berupa modul ajar yang seperti Ibu Sri sampaikan tadi luar biasa. Nah, sekarang kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid-muridnya di kelas nanti, Bu Sri? Jadi untuk
media ya yang akan saya gunakan nanti, yaitu saya menggunakan gambar tapi melalui poster. Oh, poster ya. Ya, nah kebetulan hari ini saya sudah siapkan ya. Jadi tinggal dicetak, diperbesar, berbentuk gambar sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Tentunya ini tentang gambar, jadi kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita. Nanti saya jadikan poster. Nah setelah itu dalam pembelajaran, kebetulan nanti kan pada saat observasi itu ada 2 jam. Nah 1 jam saya bagi untuk kalimat langsung dan 1 jamnya lagi untuk kalimat tidak langsung. Jadi kemudian nanti baru mereka berkolaborasi untuk mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi di buku tersebut. Jadi gitu. Seperti itu Pak Putu. Ya, jadi baik, luar biasa. Berarti Ibu sudah menyiapkan gambar poster Bu ya. Jadi sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi supaya lebih efektif tersampaikan ke murid-muridnya Bu ya. Jadi luar biasa sekali persiapan Bu Sri, sudah sangat matang. Nah Bu Sri, kira-kira setelah kita berbincang tadi ini ya, dari percakapan ini, apa yang Ibu bisa dapatkan Bu Sri? Wah, luar biasa ya Pak Putu ya. Jadi dari percakapan kita ini, saya merasa area pengembangan yang akan saya capai ini lebih banyak lagi ya. Tentunya dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Dalam memberikan pembelajaran di kelas tentunya. Ya, baik Bu Sri. Kira-kira hari ini kita akan melakukan observasi nanti. Hari apa maksudnya Bu? Hari apa nanti kita melakukan observasi Bu? Jadi untuk pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan mungkin minggu depan ya Pak Putu. Hari Kamis tepatnya nanti di jam pembelajaran kedua. Oh kedua. Oke, baik, berarti seperti itu. Nanti kita ketemu hari Kamis Bu ya, jadi jam pelajaran kedua. Jadi mulai jam pelajaran kedua, baik Bu Sri ya. Jadi terima kasih Bu Sri atas partisipasinya pada hari ini, yaitu di percakapan perobservasi Bu Sri ya. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi pada saat observasi. Dan setelah itu kita akan ada observasi di kelas Bu. Kemudian setelah itu kita ada pasca observasi Bu ya. Jadi kita akan melakukan bincang-bincang ringan lah seperti itu Bu Sri ya. Jadi terima kasih banyak Bu Sri. Jadi saya akhiri Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak. Fiksi dan non-fiksi. Masih ingat anak-anak? Masih. Nah, contoh cerita fiksi itu contohnya apa? Dongeng. Iya, bagus, dongeng. Kalau yang non-fiksi? Buah-buahan. Ya, buku yang berisi tentang buah-buahan yang ada fakta yang seperti itu ya, buku pelajaran. Ya. Baik, bagus sekali anak-anak. Nah, baik, kali ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih juga berhubungan dengan
fiksi dan non fiksi. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, nah Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah cerita fiksi. Nah, coba kalian buka bukunya, ya, buku bahasa Indonesia. Sudah semua bawa buku? Kalau sudah, silakan dibuka buku bahasa Indonesianya di halaman 28. Nah, udah ketemu halaman 28? Sudah? Baik. Nah, di sana ada bacalah dengan seksama. Teks di bawah ini, kelinci kecil dan burung pipit. Nah, silakan anak-anak dibaca dulu. Siapa yang mau mewakili? Satu orang aja untuk membaca. Ayo. Ya, silakan Dea. Nah, siapa yang mau menjadi burung pipitnya? Saya. Ayo. Ya, Bima. Bawa bukunya ya. Nah, yang lain mendengarkan. Silakan. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Musa. Wajahnya tampak seperti kampas. Audio Jungle. 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 Nah, itu tadi penampilan dari kelompok masing-masing ya. Jadi bagus sekali karena sudah semua kelompok bekerja sama dengan baik ya dan saling membantu ya. Jadi kemana yang kurang paham diberikan penjelasan, dikasih contoh ya. Nah, jadi kerja sama kalian sudah bagus. Nah baik, tadi sudah disampaikan bahwa apa itu kalimat langsung? Kalimat yang disampaikan secara langsung. Ya. Nah, jadi bedanya kalimat langsung dan tidak langsung ada tanda ya, ada tanda titik dua. Ya, kemudian kata aku dan dia. Itu ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung ya. Jadi itu anak-anak ya. Ciri-ciri
kerjakan di rumah. Ya, minggu depan di hasilnya disampaikan. Ya, baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis ya. Jadi sekarang kita akhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa ya. Silakan Dido ya, pimpin doa. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pelaksanakan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Pada saat ini saya bersama rekan saya, yaitu bersama Ibu Sri Astiti Ningsih, yaitu guru kelas 5 SD 1 Nyalian, dan kali ini kami didampingi oleh pengajar praktek kami, yaitu Bapak Cahyanto Setianmoko. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendampingi saya melaksanakan supervisi akademik. Jadi terima kasih banyak. Sekian. Om Swastiastu, selamat siang Bu Sri. Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu. Ya, oke Bu Sri, apa kabar hari ini? Astungkare baik. Oh, Pak Putu gimana kabarnya? Ya, Astungkare juga sehat Bu Sri ya. Ya, jadi baik Bu Sri. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas Bu ya, dan pada siang hari ini, jadi saya minta waktunya sebentar untuk kita berbincang terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan. Nah, tujuannya di sini adalah merefleksi proses kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, baik Bu Sri, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Pak Putu, silakan. Oke, jadi yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sri pada saat pelaksanaan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin Bu Sri? Baik Pak Putu, jadi setelah pelaksanaan observasi kelas kemarin, saya merasa senang ya. Jadi pertama tentunya lega karena pembelajaran yang saya jalankan itu terasa terkesan ya. Jadi agak berbeda dari sebelumnya karena terlihat di situ antusias siswa dan semangat siswa dalam keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran. Ya bagus sekali Bu Sri, syukurlah kalau begitu. Jadi berarti kemarin proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar Bu ya. Dan saya juga sudah melihat kemarin prosesnya memang sudah berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan rencana yang sudah Ibu Sri persiapkan sebelumnya. Baik Bu Sri, bisa ceritakan kembali mengenai area pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu Sri lakukan di kelas kemarin Bu Sri? Baik Pak Putu, jadi area pengembangan yang ingin saya capai kemarin itu ya kan yaitu pada antusias siswa dan keterlibatan murid dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Nah, jadi dari mulai langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu melakukan asesmen awal. Nah, kemudian saya melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan mengintegrasikan KSE, yaitu memang sangat luar biasa sekali ya. Jadi semua siswa ikut terlibat di dalamnya. Nah, karena di situ siswanya kelihatan sangat tertib dan senang sekali ya. Jadi kegiatan pembelajaran ini lebih berpusat kepada siswa. Nah, kemudian dengan refleksi dari beberapa murid ya yang sudah saya baca, nah saya senang. Nah, di sini contohnya kayak kemarin ada refleksi, kemudian ada pemetaan yang diisi mereka. Kemudian jadi saya mengajar sesuai dengan pemetaan mereka. Ya, kesiapan mereka, kebutuhan belajar mereka, kemudian gaya belajar mereka seperti apa yang terlihat dari kegiatan mereka bekerja secara berkelompok. Jadi kan ada 3 kelompok di sana. Ada yang auditori, yang visual, ada yang kinestetik. Jadi seperti itu ya. Dan mereka juga secara berkelompok dapat menyebutkan atau mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non-fiksi. Jadi seperti itu Pak Putu. Luar biasa sekali Bu Sri ya. Jadi kemarin sudah benar-benar menerapkan apa yang sudah Ibu Sri persiapkan dari awal. Ya, pada saat sebelum observasi
kelas ya Bu ya. Nah, kemudian Bu Sri juga sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan begitu baik ya, dari mulai pelaksanaan asesmen awal, kemudian seperti yang Ibu Sri sebutkan. Kemudian Bu Sri juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat peserta didik, sehingga mereka lebih antusias lagi, dan Bu Sri juga menyelinginya dengan kegiatan ice breaking ya. Jadi saya lihat sangat menarik Bu ya. Jadi apalagi materi yang Bu Sri bawakan itu sangat menarik juga, sehingga murid-murid sangat antusias dan penasaran juga Bu Sri ya. Kemudian menurut Bu Sri sendiri, bagaimana ketercapaian area pengembangan kompetensi tersebut terhadap peserta didik? Apakah sudah tercapai Bu Sri? Ya, asungkara Pak Putu ya. Jadi kalau menurut saya ya, area pengembangan yang ingin saya capai itu udah berhasil ya. Itu menurut pendapat saya. Nah, sudah bisa dikatakan berhasil karena pencapaian dalam pembelajaran itu sudah tercapai, karena rata-rata murid saya dapat menjawab. Dan juga dapat mendeskripsikan serta memahami yang mana kalimat langsung dan yang mana kalimat tidak langsung dalam sebuah teks fiksi dan non-fiksi. Oh gitu, ya, baik Bu Sri, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu ya? Sudah. Yaitu murid bisa mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non-fiksi Bu ya. Kemudian Bu Sri, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran tersebut, apakah Ibu menemukan kendala-kendala? Nah, jika ada kendala, kira-kira kendalanya seperti apa sih? Jadi tentunya ya, kalau harapan kita kan tidak harus 100% ya Pak Putu ya. Jadi setidaknya ada perubahan dari diri siswa. Jadi di kelas itu kemarin ada beberapa siswa yang saya perhatikan, mungkin dari rumah moodnya sudah tidak bagus ya. Apa mungkin nggak dikasih uang jajan atau gimana kan ya. Jadi di sekolah itu suasana hatinya mungkin tidak terkontrol atau sehingga terbawa pada saat jam pelajaran ya. Jadi saya juga tidak paham apakah mereka sedang bagaimana ya, sehingga pembelajaran ini mungkin membuat mereka tidak antusias. Nah, tapi itu hanya 1-2 murid saja ya. Nah, ada yang kurang sehat kemarin, jadi seperti itu. Nah, jadi kesan saya ya, anak itu kurang antusias, kurang terlibat dalam kegiatan belajar kelompok ya, mungkin karena itu dah. Karena kendala tadi itu. Baik Bu Sri, kira-kira dari kendala-kendala tersebut, selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang akan Bu Sri rencanakan untuk mengatasinya, agar murid yang tadinya kurang antusias tersebut bisa terlibat aktif kembali dalam pembelajaran yang Bu Sri rencanakan berikutnya? Jadi di situ pembelajaran, di situ dapat pembelajaran bagi saya ya Pak Putu. Saya anggap pembelajaran yang sudah saya konsep itu berhasil 100%. Ternyata masih ada kendala kan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya harus mengkonsep lagi. Membuat lagi suatu pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik perhatian siswa, kemudian supaya lebih bersemangat lah siswanya, lebih antusias lagi dalam pembelajaran tersebut ya. Saya akan mencari lagi referensi dari berbagai sumber jadi untuk hal tersebut gitu Bu Sri ya. Baik, jadi artinya nanti murid sebagai subjek pembelajaran Bu ya. Sehingga pembelajaran itu betul-betul berpusat pada siswa. Jadi agar berpusat pada peserta didik. Nah, baik, luar biasa sekali Bu Sri ya. Nah, kira-kira kapan rencana tindak lanjut ini akan Bu Sri mulai terapkan Bu Sri? Nah, jadi kemungkinan yang akan saya lakukan nanti adalah pada saat ini setelah ulangan ini semester ya Pak Putu ya. Jadi di semester berikutnya ya, karena minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan umumnya. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan dilaksanakan di semester genap ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, berarti kita akan mulai melakukan rencana aksi di semester berikutnya Bu Sri ya. Jadi semoga rencananya bisa terrealisasi dengan sesuai dengan harapan Ibu, agar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berpusat kepada peserta didik tentunya Bu Sri ya. Baiklah Bu Sri, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf Bu Sri ya. Jadi terakhir saya tutup untuk para Santi Bu Sri ya. Om Santi. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Putu.